Kembali bersama saya di Prime Show with Ira Kusno dan saya saat ini sudah terhubung kembali dengan Bapak Budi Setiadi, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Pak Budi, Ya, halo Mbak, ya selamat Pak malam Budi tadi dari terputus Bengkulu ya, ya. kita lanjut Iya, lagi. Mbak, Pak, ini ya. sampai saat ini Baik. kan belum ada daerah yang ditetapkan PSBB ya Pak, pembatasan sosial berskala besar. Jadi artinya Ya, juga transportasi ini semua masih normal. Apalagi ini kan ya, Jakarta sebenarnya sudah zona merah epicentrum. Belum ada Pak pembatasan atau ya, pengurangan sama semuanya sekali. semuanya masih berjalan normal, baik angkutan umum maupun pergerakan di dalam kotanya. Namun demikian, saya kok mengira dalam waktu dekat mungkin ada beberapa gubernur maupun bupati wali kota sebagaimana semangat dalam PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona. Saya kira mungkin dalam waktu dekat ada yang akan mengajukan kepada Kementerian Kesehatan terkait Yang daerahnya akan Oke, yang Pak Budi diberlakukan. tahu Yuk, kira-kira yang akan segera menerapkan itu apa Pak? Boleh dong bocorannya sedikit Pak. Daerah mana saja? kalau bocoran saya nggak begitu tahu ya, tapi sudah banyak juga para bupati, gubernur yang meminta kepada saya khususnya untuk angkutan umumnya yang dari Jakarta termasuk adalah untuk kapal-kapal feri penyeberangan itu kalau bisa di hold dulu, dihentikan dulu, tidak melayani sampai ke daerahnya. Contoh seperti Ya. Bupati Kabupaten Banyumas, kemudian di Tegal, kemudian Tasikmalaya itu saya lihat juga sudah melakukan semacam eh, ada sudah ditutup beberapa minggu yang lalu ya. Pak, itu kan Kemudian berikutnya, kemarin sempat Pak uh, sudah ada surat edaran dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek gitu ya, untuk menutup jalan masuk ke wilayah Jakarta Jabodetabek. Tetapi kemudian diminta oleh Kemenhub untuk dibuka lagi. Itu alasannya apa ya Pak? Karena sekarang kan Jakarta epicentrum. sebetulnya begini, kita sebenarnya nunggu dari terbatas tadi siang. Dan kemudian tadi sore Pak Luhut dari siang sampai dengan sore tadi komunikasi lagi dengan kita. Dan sudah ada beberapa prinsip-prinsip yang akan dipedomani oleh kita para kementerian lembaga yang terkait. Karena kalau nanti ada bupati atau gubernur akan meminta daerahnya sebagai PSBB, tentunya beberapa kementerian akan mendukung terhadap apa yang dilakukan oleh pimpinan daerah itu. Dan saya sedang menyiapkan secara general satu rancangan peraturan menteri kalau ada gubernur atau kemudian kabupaten kota meminta untuk wilayahnya sesuai dengan nanti yang disepakati atau kemudian ketentuan dari Kementerian Kesehatan kemudian ditetapkan sebagai PSBB, tentunya kita akan melakukan mengatur terhadap pergerakan baik kendaraan angkutan umum maupun kendaraan pribadi. Ya, aturannya Namun kira-kira akan seperti apa ya Pak? Karena ini kan tentunya untuk melindungi daerah yang saat ini masih rendah tingkat orang terpapar COVID-nya, supaya kemudian tidak bercampur Kalau antara yang kalau zona merah. sementara ini tadinya kan kita dari awal kan kita meminta kepada masyarakat untuk tidak mudik. Kita sifatnya masih himbauan dan kemudian bisa juga nanti meningkat menjadi larangan untuk tidak mudik. Dan kemudian kalau kami menjabarkan apa yang menjadi hasil rapat tadi siang, bahwa untuk tidak mudik dan tidak melakukan katakan rekreasi itu memang sudah menjadi apa yang mau kita lakukan kepada masyarakat itu akan kita kampanyekan terus-menerus. Namun demikian tidak berarti bahwa kita juga melarang masyarakat untuk tidak mudik. Nah, kemudian kita akan melakukan langkah-langkah untuk bagaimana masyarakat tidak mudik, tapi kemudian berikutnya juga dia tetap tinggal di tempat untuk kemudian tidak melakukan perjalanan. Oke Pak, Jadi ada sampai saat ini beberapa, Pak Budi, sampai saat ya. ini itu kan masih himbauannya masih berupa himbauan, tidak ada larangan untuk mudik. Nah kalau misalnya ternyata ini tidak ditingkatkan juga menjadi peraturan yang lebih ketat, lebih keras, ini kira-kira jelang mudik nanti apa yang mau dilakukan oleh Dirjen Hubda? Jadi tadi kita dalam rapat yang dilakukan oleh Pak Menteri Maritim, Pak Menko Maritim, ada beberapa prinsip yang nanti akan saya pedomani sementara, saya akan buat rancangannya. Yang pertama bahwa untuk kendaraan angkutan umum, itu nanti kita masih boleh melakukan pelayanan, tapi tetap menjaga prinsip physical distancing. Jadi jarak di dalam kendaraan angkutan umum itu harus diperhatikan. Nah, kemudian bagaimana caranya? Kalau selama ini kapasitas dalam kendaraan untuk 60 orang, nah mungkin akan kita kurangi menjadi 50 orang. Sama juga dengan di kapal-kapal penyeberangan kita, saya sudah sepakat tadi dengan Dirjen Laut, bahwa nanti kapal juga kita isi terhadap kapasitas maksimal yang ada untuk penumpang,
itu sekitar 50%. Untuk jumlah Kemudian rute selain itu, tidak akan dikurangi kah, Pak? sementara belum kita. Tapi nanti juga kita juga harus perhatikan karena nanti ada mungkin kabupaten kota yang melakukan katakan PSBB seperti contoh kota Tasik. Berarti kalau misalnya dari arah Ciamis mau ke arah Bandung itu kan nggak bisa lewat kota. Tentunya harus ada jalur alternatif yang bisa dipakai atau digunakan oleh para pengendara yang tidak harus melewati kota Tasik. Oke, Nah, ya. seperti ini yang mungkin nanti akan kita atur lebih lanjut dalam regulasi yang sedang kita buat ini. Ya, Termasuk juga para pengemudi sepeda motor. ya, Nanti artinya kalau Pak Budi, perjalanan antar artinya kota, ini tidak dilarang tapi dibatasi ya. Terima kasih Pak Budi Ya, kira Setiadi begitu. sudah bergabung bersama kami di Prime Show with Ira Kusno. Dan pemirsa, selain merasa bosan di karantina, di rumah saja, tentu ini kita pusing atau bingung mencari apa yang bisa dilakukan. Betul ya Ronald? Betul, betul. Takutnya tanpa kita sadari terganggu nih mental kita karena bosan di rumah terus. Apalagi juga ternyata work from home juga nggak mudah. Karena harus ngurus anak, jadi beres-beres rumah dan lain sebagainya. Nah, kita punya narasumber ini Ya. sudah bisa kita lihat bersama. Ada spesialis kesehatan jiwa Dr. Andri, ini yang juga influencer begitu ya. Oh iya. Followernya banyak di Twitter, di Instagram. Selamat malam Dr. Andri. Ya, selamat malam Dr. Andri. Malam Mbak Ira, Iya. makasih. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah, Sehat. dokter juga kelihatannya sehat-sehat ini ya. Dok, ini kalau misalnya kita sudah jalan 2 minggu, ini hampir 2 minggu, terus kemudian mulai timbul rasa bosan, banyak TikToknya itu yang mengatakan, aduh ini kok kayaknya udah nggak tahan, pengen ke mall, pengen ketemu teman. Itu sebenarnya Ya, sampai saat ini wajar kan ya dok? wajar sekali kalau misalnya kita mengalami perubahan di dalam kehidupan kita, tentunya kita akan berupaya beradaptasi dengan hal tersebut. Dan rasa bosan itu saya rasa masih dalam tahap kewajaran kalau misalnya kita melihat seperti itu. Sekarang kalau kemudian kita sudah mulai timbul bosen dok, mungkin ada beberapa yang udah malah stres gitu, nggak tahan di rumah. Apa yang sebaiknya kita lakukan tuh dok, supaya kita juga masih tetap sehat secara mental? Iya. Iya, iya. Sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan sih di rumah ya. Kebetulan memang saya sendiri kan masih setiap hari Senin sampai Sabtu berpraktek ya. Walaupun jamnya sudah dikurangi dan kita sudah membatasi pasien. Tapi buat teman-teman yang bekerja di rumah kan ada beberapa yang misalnya setelah bekerja di rumah setelah selesai mungkin bisa melakukan hobi yang memang selama ini mungkin dia tidak bisa lakukan seperti itu, atau punya hobi membaca buku gitu ya, atau mengikuti kursus online, atau misalnya juga melakukan sesuatu yang misalnya beres-beres tuh kan. Sebenarnya kan kadang-kadang mungkin ada di dalam rumah, apalagi ini masih musim penghujan, ada DBD, mungkin kita mau beres-beres rumah supaya jangan ada genangan air. Itu Nah, hal-hal yang masih tadi banyak dan dokter bisa bilang dilakukan. kan kuncinya menerima begitu ya. Tetapi kan kalau kita rumahnya besar mungkin enak ada beberapa kegiatan Atau rumahnya gitu. kecil atau apartemen. Itu seperti apa Ya. dok? Iya, iya, iya. Memang sebenarnya banyak yang mengatakan ada sebagian besar orang, aduh kok ini bosan sekali. Apalagi walaupun bisa bertemu lewat media sosial, tetap ada yang seharusnya pengennya tuh deketan gitu sama orang ya. Dan saya kira memang ini sesuatu hal yang wajar. Tetapi demi kebaikan kita bersama, mungkin kita berupaya untuk acceptance dulu gitu ya, menerima hal tersebut dan menjadikan sesuatu hal yang mungkin pengalaman baru. Pastinya nggak nyaman. Ini nggak mungkin kalau tadi Mbak Ira bilang, ya kalau misalnya rumahnya kecil gimana, ketemunya dia lagi gitu ya. Misalnya seperti itu. Tapi mungkin memang perlu diupayakan dan dicari. Ada beberapa cara yang mungkin bisa dilakukan selain daripada hanya sekedar mau keluar rumah. Karena ini nggak tahan kadang-kadang, aduh kepengen banget nih keluar rumah gitu. Untungnya mallnya udah banyak yang tutup juga ya. Oke, Gitu. Dokter Andri, kalau misalnya saya sebagai orang tua, orang dewasa, diam di rumah dengan kesadaran ya Mbak ya, dan kita bisa berbuat apalah gitu untuk mengatasi kebosanan. Saya punya anak. Nah, ini bagaimana caranya menerangkan kepada anak bahwa ini harus dilakukan tanpa membuat anak harus mengalami stres. Karena belajar di rumah, kangen sekolah, kangen ketemu teman-teman. Anak yang saya pikirkan, Dokter Andri, gimana caranya? Ya, anak juga sekarang kan ada beberapa yang penting jangan semuanya akhirnya larinya ke game ya, ke game online atau apapun. Itu karena seringkali jadinya kalau kita lihat juga laporan Keminfo kan katanya peningkatan ya untuk
hal-hal yang berkaitan dengan internet online gitu. Tapi yang paling penting memang ada hal-hal tertentu yang mungkin bisa dilakukan secara berkeluarga gitu, sama bareng-bareng. Mungkin yang selama ini ayah ibunya nggak sama-sama bisa dilakukan. Yang memusingkan memang buat sebagian orang tua yang kalau saya lihat di media sosial ketika saya tanyakan adalah lebih kepada mereka tuh kesulitan karena begitu banyaknya tugas dari sekolah dan mereka agak kesulitan ini catch up-nya ya. Artinya si orang tua agak susah untuk bagaimana nih caranya bisa bantu anaknya supaya PR-nya tuh baik gitu ya, tidak terlalu banyak gitu sampai sore seperti Nah, itu. akhirnya itu jadi suka ada ketegangan antara orang tua dengan anak, Mbak Ira. Jadi apa ya? Karena ketemunya terus-terusan, terus ada beberapa pelajaran dari anak yang kadang kita orang tua udah, aduh ini gimana cara ngejelasin? Jadi agak kencang dua-duanya itu gimana ya, Mas dokter ya? Ya sebenarnya memang ini juga Ini bukan curcol hanya nih, terjadi pada curhat orang tua dan colongan anak. nih. Orang tua gitu. ini. Orang tua sama orang tua juga di Wuhan sendiri setelah 3 bulan lockdown di sana angka perceraiannya kan lebih tinggi sekali ya. Waduh. Ternyata orang kalau ketemu terus itu juga belum tentu jadi makin mesra. Ada juga makin tambah masalah begitu. Dan Jadi ini memang tipsnya menjadi apa dong, tantangan. Dok? Kalau Iya. misalnya sudah seperti itu bukan cuma orang tua sama anak, ada sama saudara Dan dan pasangan. pasangan Nah, tadi. itu. Ya, ya itu tadi saya bilang. Orang kalau misalnya, kita nih manusia sebenarnya manusia yang adalah makhluk yang paling bisa beradaptasi. Ya dibandingkan dengan dinosaurus yang gede gitu, akhirnya punah. Nah, kita kan nggak punah-punah nih dari dulu gitu ya. Jadi artinya sebenarnya kita nih punya kemampuan untuk beradaptasi. Otak depan kita, prefrontal cortex kita itu seringkali mendapatkan tantangan kehidupan kita. Kita ini badai selalu ada di dalam kehidupan kita dan kita berupaya selalu untuk mengatasinya. Nah begitu juga di dalam kehidupan keluarga tentunya teman-teman pasti ada yang bisa membantu dirinya sendiri. Entah lewat misalnya ya gantian lah misalnya ke grocery gitu. Ada sih masih yang bisa keluar karena kita kan tidak lockdown ya. Kita tidak sama sekali nggak boleh keluar. Jadi masih ada beberapa orang yang mungkin ya udah dia pasangan gantian keluar, mungkin dia mau belanja sebentar, asal yang penting jangan lupa pakai masker gitu kalau mau keluar rumah. Dokter Andri, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Ya sama-sama Mbak Ira, Kang Ronald. Oke, jadi Mbak Ira dan juga pemirsa, satu hal yang harus kita jaga dalam era berdiam diri di rumah ini adalah bukan hanya menjaga kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental. Ya, jadi jangan stres, tetap harus diusahakan bahagia supaya imunitas tubuhnya terjaga. Dan kami berharap bahwa Anda masih terus menyaksikan episode Ira Kusno karena kami akan kembali saat lagi. Jangan lupa nontonnya di rumah saja, jangan keluar rumah dulu. Nanti takutnya seperti kisah Robi yang satu ini nih.